Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang memahami Al-Quran Surah Al-Asr. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr merupakan surah yang ke-103 dari 114 surah dalam Al-Quran. Ayat-ayat dalam surah ini disebut dengan ayat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Surah ini terdiri dari 3 ayat. Al-Asr mempunyai arti demi waktu. Ayat-ayat di dalamnya menjelaskan tentang arti pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya di dunia hanya akan membawanya pada kerugian yang nyata di dunia maupun di akhirat. Oke, setelah kita tadi mengetahui Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat, sekarang bagaimana sih bunyinya Surah Al-Asr itu? Ada yang sudah bisa atau sudah hafal? Oke, sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekarang kita artikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Oke adik-adik, selanjutnya yang kita bahas adalah kandungan surah Al-Asr. Setelah kita membaca surah Al-Asr secara bersama-sama tadi, tidak afdal rasanya kalau kita tidak mengetahui kandungan yang ada dalam surah Al-Asr. Kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai ya. Kandungan surah Al-Asr pada ayat pertama. Allah memulai surah ini dengan sumpah. Sumpah Allah demi masa ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting, sehingga Allah bersumpah dengannya. Sebagaimana sumpah manusia untuk meyakinkan seseorang akan kebenaran, maka Allah pun meyakinkan manusia akan pentingnya sebuah waktu bagi manusia. Selanjutnya, kandungan surah Al-Asr pada ayat kedua. Sesungguhnya
manusia benar-benar berada dalam kerugian, menunjukkan bahwa manusia banyak yang merugi. Sangat disayangkan bahwa kerugian manusia tersebut tidak banyak yang menyadarinya. Oleh karena itu, Allah bersumpah akan hal tersebut untuk meyakinkan manusia bahwa mereka sungguh berada dalam kerugian. Seperti yang ada di layar, ada orang yang bermain HP, ada orang yang mencuri, ada orang yang bermain. Mereka berada dalam kerugian. Mereka kurang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Oke, selanjutnya kandungan surah Al-Asr pada ayat ketiga. Dijelaskan bahwa ada 3 syarat agar manusia tidak dikategorikan sebagai orang-orang merugi, yaitu orang beriman, mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Yang pertama, apa sih orang beriman itu? Seperti yang ada di gambar, mengerjakan sholat. Yang kedua, mengerjakan amal soleh. Seperti apa sih amal soleh itu? Misal yang ada di sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu amal soleh yang bisa dikerjakan di sekolah. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita harus selalu saling mengingatkan antar sesama. Oke, yang terakhir, kesimpulan pertemuan kita hari ini yang pertama, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan merupakan urutan surah ke-103 dalam Al-Quran, diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Yang kedua, surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang ketiga, Al-Asr artinya demi masa, yaitu menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu, rezeki, ilmu, sehat, dan semuanya. Sebelum saya akhiri, ada hikmah yang bisa kita ambil dari pertemuan kita hari ini. Apa itu? 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.